Ya, sahabat kompas.com, selamat sore. Saat ini saya, video jurnalis kompas.com, Sena Olivia, sedang berada di tempat yang spesial banget nih ya, unik banget nih hari ini karena sedang ada 26 tahun peringatan reformasi di Jalan Diponegoro nomor 72 Menteng, Jakarta Pusat. Sahabat kompas.com, di sini sedang digelar instalasi kuburan dan tengkorak sebagai perlambangan dari aktivis-aktivis dan pegiat HAM yang gugur saat melakukan demonstrasi begitu ya pada masa-masa itu. Nanti kita juga akan berbincang dengan salah satu tokoh aktivis untuk menjelaskan kepada kita makna dari instalasi kuburan ini. Jadi selain ada instalasi dari kuburan gitu, sahabat kompas.com, di sini juga ada instalasi dari pameran foto yang diambil pada masa reformasi.
Ini salah satunya di Bundaran HI nih. Ini di Bundaran HI, kemudian tadi juga saya ada lihat yang ada di Monas. Jadi untuk diketahui juga sahabat kompas.com, instalasi di sebelah sana yang tadi untuk banyak instalasi batu nisan itu, panitia juga menyalakan dupa sehingga terasa sensasi kelam begitu ya. Bau yang khas itu membuat pengunjung bisa merasakan suasana yang bisa dibilang murung begitu ya, dan pengunjung juga bisa nyekar gitu karena disiapkan bunga yang biasanya digunakan untuk nyekar. Jadi pengunjung bisa ikut berpartisipasi dalam instalasi yang cukup interaktif ini. Ya, hari ini kami masih menunggu musiknya berhenti. Nanti baru akan kita berbincang dengan Pak Mustar Bonaventura, aktivis 98, mantan Humas Forum Kota yang merupakan mahasiswa UKI di Cawang. Harinya pembatas dipakai kayak gini. Bapak-bapak, boleh tolong perkenalkan diri dulu? Ya, saya Ubedillah Badrun, dulu aktivis 98 yang aktif di Forum Komunikasi Senioritas Jakarta. Oke. Dan saat ini sebagai akademisi di Universitas Negeri Jakarta. Kalau kawan saya sebelah ini dulu di Forkot, jadi sebetulnya alurnya berbeda tapi tujuannya sama pada waktu itu, ketika tahun 1998. Saya kira itu perkenalan ya. Dan hari ini kita sedang memperingati 26 tahun reformasi. Jadi bisa dibilang bapak-bapak ini melihat langsung ya pada waktu ya pelaku. Ini karena kenapa kita berkumpul hari ini, karena kita mengingatkan kembali bahwa ketika tahun 98 berjuang melawan rezim otoriter dan tidak demokratis, itu korbannya terlalu banyak. Ya. Bahwa untuk memperjuangkan demokrasi harus ada nyawa yang dikorbankan, dan kita ingin menghormati bahwa mereka para pejuang untuk berjuang. Hari ini situasinya berbeda dan kami kecewa sesungguhnya bahwa cita-cita reformasi 98 tidak menjadi kenyataan hari ini. Orang katanya ada 1000 kuburan ya Pak? Betul. Betul Pak? Iya. Ya. Itu katanya kalau dijajarin tuh bisa sampai seberapa panjang sih? Oh ya, korban tragedi Orde Baru zaman Soeharto itu kan banyak ya versi ya. Tapi itu kebiadaban kejinya Orde Baru saat itu, kalau kita hitung-hitung mungkin bisa 500.000 kasus korban. Jadi kalau kemudian kita deretil, itu bisa mungkin dari Merak sampai Surabaya panjangnya tengkorak. Kalau beberapa Nisan. versi 500.000 sampai 3 juta. Jadi memang Iya. panjang. Nah ini nggak boleh dilupain.
Jadi boleh dijelasin nggak sih Pak sedikit sama sahabat Kompas.com Baik. ada siapa saja mungkin yang barangkali Nah, sahabat Kompas.com ini. Ini simbol untuk tragedi Mei 98 karena banyak korban. ya Bung ada Hafidin, Royan, ini mahasiswa Trisakti, 12 Mei itu ditembak di dalam kampus, yaitu bertepatan dengan tragedi Trisakti ya. Ada 4 mahasiswa Ini ada Elang gugur. juga nih. Nah, ada Elang, Elang Lesmana, Hendrawan, ini korban ada Hendrawan. Sakti. Banyak saya kira dan ada tragedi Semanggi, betul. termasuk ya teman-teman pers tuh Ya. yang mengalami pemberedelan begitu. Ya, Jadi nih meredelan Kompas. kemudian ini tragedi 65 dari tahun 65 tuh ya korban begitu luar biasa banyaknya ya. Bahwa untuk membangun demokrasi, untuk berjuang untuk rakyat ternyata harus rakyat menjadi korban dan itu nggak boleh kita lupakan dari perjuangan terus. Siapa sih Pak yang mencetus ide instalasi Sebenarnya kita diskusi ya. Ya. Ini mereka Bung Mustar ya memicu kami untuk mendorong betul itu idenya bagus saya kira. Ya. Idenya sebenarnya sederhana ya. 26 tahun tadi Kang Ubed mengatakan sepertinya ada pergeseran yang sangat jauh melenceng dari apa yang dulu kita mimpikan. Ya. 26 tahun reformasi. Dulu teman-teman berteriak di jalanan sampai kemudian teman kita gugur. Itu berjuang untuk demokrasi Indonesia yang jauh lebih baik. Tapi Hari ini indeks demokrasi kita masih masuk kategori fraud demokrasi. Jadi demokrasi yang cacat. Dulu kita juga melawan rezim agar korupsi tidak merajalela. Hari ini korupsinya masih merajalela dengan indeks korupsi yang skornya 34 itu. Jadi ada kegelisahan yang luar biasa pada kami bahwa mimpi besar, cita-cita besar di 98 itu hari ini diporak-porandakan. Maka kami berkumpul untuk kembali mengingatkan bahwa kita mesti menghargai para pahlawan dan pejuang era-era sebelum reformasi sampai era reformasi. Tentu mereka berjuang, itu kan dasarnya juga cita-cita Republik ini. ya, Ya kan para pendiri bangsa dengan semangat merah putih, lalu turun-menurun di generasi ke generasi, sehingga kemudian mereka punya semangat berjuang untuk menegakkan keadilan, kemanusiaan, dan lain-lain. Sampai ujungnya pada tahun 98 itu. Jadi itu secara secara historis, genealoginya tuh nyambung ke para pendiri bangsa sebetulnya. Bahwa cita-cita proklamasi itu ingin menghadirkan bangsa yang sejahtera, bangsa yang cerdas, ya kan? Bangsa yang mampu menjadi aktor penting dalam peradaban dunia dan seterusnya. Nah, cita-cita itu diturunkan sampai pada aktivis 98 reformasi itu. Jadi sebetulnya yang diperjuangkan teman-teman para pejuang ini juga adalah sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa, Bung Karno, Bung Hatta, dan lain-lain. ada bunyi reformasi saat itu kita menolak kolusi ya, nepotisme. Ya, Betul, itu tahun 98, itu gaungnya kita betul-betul suarakan. Dari seluruh insan kampus, mahasiswa, dosen, dan masyarakat. Tapi hari ini justru malah kemudian menjadi praktek yang sangat jauh dari kemunduran itu. merajalela. Merajalela. Tidak membaik gitu ya. Tidak membaik, ada yang salah gitu loh. Nah ini refleksi bagian mengingatkan kembali bahwa kita nggak boleh lupa hal itu. Karena ada ya tragedi yang sebesar ini loh gitu ya. Betul. Apa sih yang bisa dilakukan sama pemerintah kalau dari kacamata aktivis, Pak? Ya sebetulnya pemerintah itu kan dia konsisten saja mestinya menjalankan konstitusi 45, menjalankan undang-undang, menegakkan keadilan, menjunjung tinggi kemanusiaan, merawat persatuan, demokratis, keadilan sosial dan ekonomi. Itu kan seperti itu. Tapi kalau kemudian mereka mengabaikan konstitusi, mengabaikan undang-undang, kami tidak akan diam. Maka temanya tetap melawan kalau masih melakukan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan konstitusi dan semangat reformasi. Saya kira itu. Ini sampai hari apa Pak? Instalasi. Ini agenda kita buat selama 3 hari dengan mengisi hari-hari dengan ada diskusi ya. Besok ada penggiat HAM, ada rohaniawan, ada sejarawan, juga kemudian dari teman-teman aktivis 98. Mereka akan berdiskusi, lalu kemudian nanti akan diisi ada monolog dari seniman, jalanan dari teman-teman Bandung. Lalu besok hari ketiganya mungkin teman-teman mahasiswa
juga akan berdiskusi, akan berembuk dari berbagai kampus untuk kemudian berbicara tentang 26 tahun reformasi. Siapa saja boleh datang melihat ya Pak ya? Bebas. Oh, boleh. Ya. Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke boleh datang ke sini untuk melakukan perenungan, ya, kontemplasi. Dan aku lihat juga cukup interaktif ya. Ini masyarakat boleh dekar juga di. Boleh, boleh. Ini kan hampir dari Sabang sampai Merauke loh korban-korban di era Ya. itu. Iya. Yang tadi disebutkan bisa 500.000 sampai 3 juta beberapa versi. Ini kalau kita lihat satu-satu, kita jadi inget tuh. Pers juga dulu di Bredel, itu ada tabloid editor. Perampasan Ini kan tanah rakyat. Perampasan tanah rakyat. Ini kan Iya. bentuk duka dan penghargaan kita pada perjuangan pers ya, yang ini ya. Kemudian ini ada tragedi Jambu Kruk. ya, di Aceh misalnya. Oke. Ada juga Marsina. Marsina, Ada juga ada ada yang di Wamena ya. ada Wamena, ada di Lampung Penembakan Petrus dulu tahun 82 yang korbannya ribuan. Nah, apakah generasi Z, generasi milenial sekarang itu tahu? Nah, ini yang juga kemudian Jadi PR juga ya. PR. Nggak boleh sejarah dihilangkan. jadi ya kalau kemudian generasi baru tidak memahami sejarah, ini berbahaya. Nah, kita begini supaya mengingatkan jangan sampai terulang kembali peristiwa-peristiwa yang sangat tidak manusiawi. Kalau yang sebelah sana juga saya lihat banyak foto-foto itu Betul. karya siapa sih Pak? Terus kayak mungkin boleh ada apa aja gitu. Kamera Ya, foto. kita kumpulkan dari berbagai sumber ya. Ada yang dari media, ada yang dari koleksi teman-teman pribadi mungkin, ada yang juga kemudian dari teman-teman yang fotografer independen saat itu yang di jalanan dan sebagainya. Ini yang berhasil kita coba kumpulkan. Sebenarnya mungkin jutaan foto, jutaan banyak juga peristiwa. Ya ini mungkin sekelumit lah. Baru di Jabodetabek ya. Iya, belum yang di Jogja. Jogja, di Bandung, Iya, di Surabaya, Bandung. Makassar. Gitu loh. Itu kan daerah-daerah perlawanan di masa itu yang Iya. sangat luar biasa. Jadi selain aksi simbolik instalasi ini, juga ada pameran foto dan lain-lain. Dulu kita teriak, no, kolusi, nepotisme. Itu jelas tahun 98. Iya. Keras kita suarakan. Ya, Sekarang jadi budidaya, dibudayakan kembali. Ini ada yang salah. ada yang salah begini. Maka Gitu. kami harus tetap bersuara lantang mengingatkan agar hentikan praktek-praktek semacam ini. Kalau nggak berhenti juga ya nanti jangan salahkan kalau rakyat ada sesuatu yang kita nggak tahu ya. Iya. Kalau saya tadi lihat ada nyalain bupa juga ya. Ya, Bapak-bapak. Itu katanya buat memberi kesan kelam gitu ya. Itu benar Pak. betul. Saya sempat baca. Iya, ini sejarah kelam bangsa. Mau seperti apapun, bahwa ini peristiwa, tragedi. Yang nggak boleh ditutupi, tidak boleh dihilangkan atau dibelokkan. Iya. Tidak boleh. Gitu loh. Ini pernah terjadi. Sebagai penutup Pak, terakhir Ya. Pak, apa yang mau disampaikan mungkin barangkali kesimpulan atau harapan Pak? Ya harapannya kan kita lihat tuh bagaimana 26 tahun reformasi itu ada hitam dan putih. Itu kan simbol, hitam itu simbol duka dan kedalaman bahwa kita punya cita-cita besar, bangsa ini harus diselamatkan dari situasi yang buruk, dan putih itu adalah simbol cahaya. Kita punya harapan, punya mimpi, dan harapan itu lahir dari teman-teman aktivis 98 yang masih punya idealisme, masih terus berjuang untuk menegakkan demokrasi, keadilan, kemanusiaan, dan seterusnya itu. Jadi harapannya, ya teman-teman yang dulu berjuang di jalanan, mari kita bersama-sama kumpul kembali, melakukan satu refleksi bahwa kita masih harus terus berjuang Ya. sampai kapanpun untuk demi Republik ini. Saya kira itu. Bang Mustar dan Ya. Bang Ubedi Bet. Abadina. Baik. Terima kasih banyak ya Yuk. Bang. Terima Sama-sama. kasih. Terima kasih atas Ya. suaranya. Ya. Siap. Terima kasih. Ya. Begitu sahabat kompas.com, sedikit dari Bang Mustar dan Bang Bedila, aktivis 98, menjelaskan soal instalasi hari ini yang digelar di Jalan Diponegoro nomor 72 di Menteng, Jakarta Pusat ya. Apabila tertarik untuk datang mengikuti diskusi-diskusi, bisa banget. Ini acaranya bakal berlangsung sampai tanggal 23 Mei
dari pukul 10 pagi sampai pukul 9 malam. Sekian informasi dari saya, sahabat Kompas.com. Terima kasih sudah menonton. Saya Sena Olivia melaporkan dari Jakarta Pusat. Terima kasih.